Hasil diskusi terkait SK 287 tentang KHDPK dari Gedung Pikiran Rakyat Bandung dalam episode kedua, jangan bikin pusing dan mengadu domba rakyat. Dan ini adalah Kang Haryono Kusumo, praktisi kehutanan dari Jawa Tengah, begitu tegas mengatakan dan berharap karena SK 287 tentang KHDPK belum final, maka semua dari kalangan jangan bergerak dulu, jangan action apapun yang membuat ricuh di lapangan. Rapikanlah masyarakat supaya enak. Ada janji-janji katanya tadi? Kalau dulu ya waktu adanya IPHPS kan ini kalau jalannya akan PU masuk katanya, terus ini hasil hutannya akan ditampung gitu kan oleh penampung yang diusahakan dari pemerintah. Karena kan faktanya sudah ada di Karawang dan beberapa masyarakat para saya atau saya. Maka abdi mah yuk orang kritisi kebijakannya. Kebijakan pamarentah sebagai wakil rakyat, sebagai pembantu rakyat, jangan membuat pusing jeung ngadu domba rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Dadang. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Janji untuk episode selanjutnya, setelah episode pertama hutan mau dikemanakan, dikerakyatkan. Apakah itu membuat keadilan? Tidak. Yang jelas kali ini masyarakat yang akan menanggapi tentang SK 287 tentang KHDPK, termasuk dari aktivis konservasi. Dan jangan lupa like, subscribe, pijit loncengnya, serta komentarnya. Go! Dua skema itu jadi satu kawasan hutan ada P83 sama P39 ya, HPS sama Kulin Kakak, jadi kemitraan itu, jadi dua skema itu. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi ya karena masyarakat tuh nggak tahu ya mau kemana arahnya, gimana yang bawa gitu. Ternyata setelah ada dua skema ini ya ada sedikit perbedaan pendapat lah di masyarakat. Jadi mau kemana ini gitu, padahal hutannya sama, masyarakatnya masih itu juga. Nah, ini mungkin yang terjadi di kawasan kami itu segitu. Jadi masyarakat bingung dengan ada dua skema ini. Terus solusinya gimana? Solusinya ya udah coba kami runding gitu kan, ya, karena yang jelas mah belum ada program yang jelas lah dari dua skema ini gitu, yang perlu agar mereka sama-sama berjalan. Itu yang sekarang berjalan tuh gimana itu? Yang sebelumnya? Ya, sekarang belum ada. Bukan, yang sebelumnya kan kita sudah merawat hutan, menggarap hutan. Itu siapa yang ini? Ya masyarakat. Itu kebijakan dari mana maksud saya? Yang dari. Ya kan sebelum ada katakanlah SK. Sebelum ada SK dulu kan dinaungi oleh LMDH. Iya. LMDH itu ada PKS ya, perjanjian kerjasama dengan perhutani. Melalui PHBM itu ya? Nah, melalui PHBM itu sebelum adanya SK. Itu sekarang jadi datangnya ini jadi ya lumayan terbelah lah ini. Ini pro ke sini, masyarakat pro ke sini. Padahal hutannya masih itu gitu. Terus harapannya gimana untuk pemerintah? Harapannya bagi pemerintah ya segera ini situasi ini perbaiki, masyarakat kembali sama-sama mengurus hutan ya. Karena itu hutan kita juga. Jangan sampai ada percaya ini mau pihak PHPS, ini mau pihak Kulin Kakak. Sama-sama aja gitu, karena kawasannya sama. Itu harapannya segera dirapihkan lah masyarakat supaya enak. Terus ada janji-janji katanya tadi? Kalau dulu ya waktu adanya IPHPS kan ini kalau jalannya akan PU masuk katanya, terus ini hasil hutannya akan ditampung gitu kan oleh penampung yang diusahakan dari pemerintah.
Sampai sekarang belum ada. Sama sekali belum ada. Belum ada. Itu tahun berapa? 2018 kalau nggak salah. 2018. Oke, terima kasih bisa hadir di pertemuan Forum Penyelamat Hutan Jawa. Boleh Jawa ya. Terus apa yang ada di pikiran? Nah, saya sebenarnya sangat guligah gitu, gelisah pada saat ada sebuah kebijakan politik, kebijakan dari Jakarta yang membuat kisruh di tataran horizontal. Nah, maka tadi saya sampaikan ke teman-teman di diskusi, satu, kita harus ada evaluasi. Perhutanina kita evaluasi, BBKSDA kita evaluasi, kebijakannya kita evaluasi, termasuk fakta di lapangan tentang PS ataupun program-program yang sedang dijalankan di lapangan pun harus dievaluasi. Karena faktanya aya nu sae, aya nu awon. Iya. Anu saena urang buktikeun bae sae. Anu awonnya teu meunang disaekeun meureun wah. Iya. Yang jelas tadi saya sampaikan di Lebet, yang sampaikan di dalam, selalu pemerintah itu dengan kepentingan politik yang kita rakyat teu apal nanaon selalu membuat kisruh. Iya. Dari zaman KUT ngarusak leuweung masyarakat jeung masyarakat Parasea, Kulin Kakak dan Sajabina lah. Maka harapan pertemuan hari ini bisa terjadi kolaborasi antara Forum Penyelamat Hutan Jawa, Perhutani, dan para penerima manfaat kebijakan, yaitu masyarakat yang ada di pinggiran hutan. Abdi pribadi sebagai masyarakat konservasi tentunya mendukung upaya-upaya pelestarian konservasi, bahwa hutan adalah sumber kehidupan manusia, tetiasa dirogahala. Tetapi di bab keadilan dalam kesejahteraan masyarakat desa hutan pun harus diberikan ruang. Kan ini mah masih kena aya keniscayaan, ketidakpercayaan antara perhutani pengelola yang lama dengan penerima pengelola yang baru. Nah, makanya tadi saya sarankan yuk urang babarangan kedah kolaborasi antara masyarakat, media, akademisi, sareng masyarakat nu aya di desa hutan, urang sasarengan ka Jakarta naroskeun ka pamarentah. Ulah dugi ka keluar kebijakan politik demi kepentingan politik 2024 misalkan, anu Parasea masyarakat jeung masyarakat. Tetapi bahwa masyarakat desa hutan mah sata acan aya Kulin Kakak, aya PS, aya naon ge aranjeunna tos hirup di pinggir hutan. Dan secara kesejahteraan dan keadilan human need lah gitunya, atau napi human rights, mereka kan jauh dari kehidupan di kota. Nah, tapi ulah dugi ka oge terjadi penyalahgunaan SK. Karena kan faktanya sudah ada di Karawang dan beberapa masyarakat Parasea atas aya. Maka abdi mah yuk urang kritisi kebijakannya. Kebijakan pamarentah sebagai wakil rakyat, sebagai pembantu rakyat, jangan membuat pusing jeung ngadu domba rakyat. Jadi ini urang sasarengan. Ya. Hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita simak, nonton sampai akhir, kita akan bertemu lagi besok di lain suasana, lain kesempatan. Yang jelas di episode ketiga masih banyak praktisi kehutan yang akan berbicara tentang KHDPK ini. Mang Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.